sisa NIM 1861260 kelas pagi pemasaran 2018, mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu Kristianto, sarjana ekonomi, magister manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa usaha sampah plastik, kemudian alasan memilih usaha sampah plastik. Yang ketiga, analisa aspek hukum pada usaha sampah plastik. Yang keempat, analisa aspek lingkungan pada usaha sampah plastik. Yang keempat, yang terakhir, analisa aspek pasar dan pemasar pada usaha sampah plastik. Baik, sebelum masuk ke alasan kenapa memilih menganalisa usaha sampah plastik ini, mungkin sebagian orang kehadiran sampah merupakan menjadi masalah yang cukup besar. Sampah juga sering dikaitkan dengan sesuatu yang kotor, kumuh, sangat menjijikkan. Namun, siapa sangka sampah plastik ini dapat bernilai tinggi dan dapat disulap menjadi uang yang dimanfaatkan dengan didaur ulang untuk dijadikan benda yang bermanfaat. Selanjutnya, alasan memilih usaha sampah plastik ini. Usaha pengelolaan sampah memang akhir-akhir ini marak diperbincangkan masyarakat. Usaha pengelolaan sampah yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan dan mendaur ulang sampah untuk menghasilkan ulang adalah tujuan dari usaha pengelolaan sampah plastik tersebut. Analisa aspek hukum pada usaha limbah plastik. Dalam aspek ini, yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen pemilik usaha, mulai dari bentuk badan usaha sampai ke izin-izin yang dimiliki. Karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisa aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat dokumen yang hendak kita teliti. Kemudian menganalisis aspek lingkungan pada usaha sampah plastik. Di sini saya menganalisis dengan menggunakan SWOT. Yang pertama, STRAI, yaitu internal positif. Usaha pengelolaan sampah plastik ini merupakan salah satu usaha yang menguntungkan yang dapat dipilih sebagai usaha yang menjanjikan keuntungan kepada pelaku usahanya. Banyak sekali sampah yang berserakan dan tidak berguna di lingkungan sekitar, sehingga kehadiran usaha pengelolaan sampah plastik ini kini semakin berpotensi. Pangsa pasar olahan pengelolaan sampah plastik ini menjadikan peluang usaha untuk pengolahan sampah plastik ini semakin lebih menjadi weakness, yaitu internal negatif. Kekurangan dan kelemahannya diantaranya usaha pengolahan sampah plastik ini seringkali mengganggu masyarakat lantaran bau limbah tidak enak dan mengganggu masyarakat. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pengolahan sampah plastik ini terbilang cukup fantastis. Kemudian, pengolahan sampah ini kendalanya pada akhirnya mempengaruhi penyerapan produk hasil daur ulang di industri lainnya. Misalnya, masalahnya sistem tidak bagus. Itu isu penting yang harus diselesaikan kalau industri mau. Kemudian yang ketiga, opportunity, yaitu eksternal positif. Peluang usaha dengan pengolahan sampah plastik terbilang sangat protektif dengan respon positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Usaha pengolahan sampah plastik ini menjadi satu pilihan usaha industri rumahan yang menguntungkan hingga banyak orang yang terpincut untuk menerjuni usaha tersebut. Usaha pengolahan sampah plastik ini menjadi suatu usaha berpotensi bagus dan juga cemerlang. Usaha pengolahan sampah plastik juga terkenal tidak mengenal waktu dan juga musim, sehingga usaha ini cocok untuk pilihan usaha yang dijalankan di waktu kapan. Kemudian yang terakhir, threats atau internal negatif. Saat bisnis daur ulang sampah plastik bergerak menanjak, pandemi COVID-19
datang, kedatangannya tidak memporak-porandakan kesehatan, tapi juga ekonomi, termasuk daur ulang di dalamnya. Di Eropa terjadi kekhawatiran massa bahwa kemerosotan harga minyak yang dipicu oleh virus corona dapat menurunkan permintaan plastik daur ulang. Apalagi selama pandemi, pabrik-pabrik daur ulang sampah plastik di seluruh Eropa telah dipaksa untuk menghentikan operasinya karena pandemi pula. Permintaan hasil daur ulang jatuh pada titik mengerikan. Hal ini berdampak pada impian menuju tatanan dunia yang ramah lingkungan. Analisis aspek pasar dan pemasar pada usaha sampah plastik. Analisa pasar adalah suatu kegiatan menganalisis atau menyenggara untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Kemudian penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik atau tepat analisa pasar yang dilakukan. Macam analisis pemasaran, yaitu atau bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, yang ketujuh physical education. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu ya. Apa itu produk? Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dan dibeli, kemudian digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Kemudian yang price adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan produk. Dengan kata lain, seorang akan membeli barang kita jika pengorbanan yang dikeluarkan uang dan waktu. Kemudian yang place adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Place merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai keinginan. Kemudian yang promotion adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Kemudian yang people adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Orang yang memproduksi dan memasarkan suatu produk juga memiliki penilaian di mata konsumen. Kemudian yang proses, yaitu adalah prosedur, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk memberikan layanan. Service is delivery adalah pemberian layanan yang dapat didefinisikan sebagai setiap kontak dengan administrasi publik di mana pelanggan atau warga negara penduduk adalah perusahaan mencari atau memberikan data. Kemudian physical education, desain fasilitas fisik yang menjadi peran utama dalam proses bersosialisasi konsep tentang tujuan perusahaan untuk mengkomunikasikan komunikasi dalam norma, nilai, peran, perilaku, dan pola hubungan antar karyawan dengan konsumen. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.